Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali pada pagi hari ini di titik kumpul 10.02.24. Di hari ini di mana banyak di antara kita yang merayakan atau memperingati Hari Raya Imlek atau Hari Raya Xinjia. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, mari saat ini saya sedang berada di salah satu kota di luar kota, di tempat yang begitu indah. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini dan belum pernah mengklik tombol subscribe, yuk dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, lalu klik gambar loncengnya dan aktifkan semua notifikasi supaya ketika saya melakukan live streaming atau saya mengupload video, maka Bapak Ibu Saudara dapat menerima notifikasinya secara langsung. Bisa juga memfollow Instagram saya di Buyung Kosa Putra sehingga bisa mengikuti setiap informasi kegiatan yang saya bagikan melalui Instagram. Mari Bapak Ibu Saudara di titik kumpul saat ini 10.02.24. Harapan saya tetap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang prima, baik tubuh, jiwa maupun rohani. Kita harus menyadari sering sekali di dalam kehidupan ini begitu banyak masalah-masalah yang datang, yang menghampiri kita dan membuat kita terdistrak, membuat kita terganggu dengan semua permasalahan-permasalahan yang ada tersebut. Bagaimana respon kita? Bagaimana keadaan kita atau meresponi, bereaksi atas semuanya itu? Apakah kita bereaksinya dengan meninggalkan Tuhan? Ingat, di dalam perjalanan pendakian Gunung 2024, kita berusaha untuk jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Tidak sedikit di antara kita, mereka keluar meninggalkan Tuhan. Mereka beralih, mereka justru tidak fokus atau mereka menyimpang dari jejak-jejak yang harus dia ikuti. Berbicara meninggalkan Tuhan bukan berbicara selalu melulu dengan kata oh dia menyangkali imannya, oh dia mengakhiri imannya, oh dia meninggalkan Tuhannya. Tidak Bapak Ibu Saudara. Banyak orang justru dia beriman, dia percaya kepada Tuhan, tetapi sikap dan perbuatannya itulah yang membuat dia meninggalkan Tuhan. Kalau kita tidak meninggalkan Tuhan, maka di dalam hidup kita selalu berusaha menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Banyak di antara kita fokusnya bukan menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan, tetapi fokusnya adalah bagaimana menyenangkan hati dan perasaan kita. Ini yang perlu kita waspadai dalam kehidupan ini. Kalau sebagai seorang pendaki, ketika dia mendaki gunung, tetapi dia menyimpang dari jejak-jejak yang harus dia ikuti, atau dia menyimpang dari koordinat-koordinat yang sepatutnya, yang seharusnya dia jalani. Ketika dia menyimpang, sebenarnya dia sudah meninggalkan Tuhan. Atau dia mungkin berjalan lebih dulu di depan Tuhan, dia juga sudah melawan Tuhan. Maka kita harus belajar Bapak Ibu Saudara, di setiap langkah hidup kita hanya mementingkan bagaimana fokus mengikuti jejak langkah Tuhan. Ini memang bukan hal mudah, begitu banyak godaan, begitu banyak tantangan, begitu banyak pencobaan yang membuat kita tidak sadar bahwa sesungguhnya kita meninggalkan Tuhan. Jadi antara kita sering sekali, terkadang kita memiliki sikap, kita menjelek-jelekan orang, kita berpikir yang negatif terhadap orang lain. Di situ saja kita sudah meleset. Kita sudah tidak tepat seperti apa yang Tuhan inginkan. Hidup kita yang singkat di muka bumi ini, kita harus bisa, yuk bagaimana kita searah, sejalan, sepikiran, seperasaan dengan Tuhan. Ini yang harus kita perjuangkan. Kalau di antara Bapak Ibu Saudara mungkin menyimpan kebencian, dendam, amarah,
berusaha untuk menyingkirkan orang lain, menjatuhkan orang lain. Ayo kita belajar. Apalagi hari ini tepat di hari raya Imlek. Bagi Bapak Ibu Saudara yang merayakan, mungkin berjumpa dengan orang tua atau berjumpa dengan keluarga, ya, lalu mengucapkan Kyonghi selamat tahun baru. Biar semuanya juga saling memaaf-maafkan. Namanya juga tahun baru. Banyak loh yang berkata, emangnya masih boleh ya merayakan Imlek? Loh, Imlek itu kan hari pertama musim semi. Kalau kita lihat di kalender, itu tanggal 1 atau tahun barunya di kalender China. Jadi di mana tahun baru seperti tahun baru nasional lah yang kita rayakan, ya sudah seperti itulah kita merayakan tahun baru. Makanya di hari raya Imlek biasanya pagi hari berkumpul keluarga. Berkumpul semuanya saling maaf memaafkan, berpelukan, saling mengasihi, dan yang paling luar biasa, berbagi angpau. Nah, siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang merayakan Imlek? Tetapi dari semuanya itu, mari jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, hendaknya seturut dan sekehendak perasaan Tuhan. Kalau selama ini ya jujur, kita Bapak Ibu Saudara saya, mungkin kita menyimpang. Apa yang kita lakukan, kita sering sekali menyimpang dari hal-hal yang mungkin ya membuat hati Tuhan terluka. Misalnya kita melihat orang lain, lalu kita berpikir negatif tentang orang lain. Orang-orang yang berpikir negatif tentang orang lain, pasti deh sikapnya, responnya akan penuh dengan kebencian terhadap orang itu. Sedikit-sedikit salah, sedikit-sedikit dicari kesalahannya. Ingat loh, telur ayam kampung. Bapak Ibu Saudara pernah kan melihat telur ayam kampung? Telur ayam kampung yang dikeluarkan dari induknya, si ayam betina. Lalu ketika dia dikeluarkan, ini harus dierami oleh induknya selama kurang lebih 21 hari. Biar apa? Biar telur ini bisa menjadi anak ayam. Sehingga setelah dia dirami selama 21 hari, maka dia bisa menetaskan anak-anak ayam. Ketika dia sudah menetaskan anak-anak ayam, maka itu akan menjadi suatu kesenangan bagi si induknya, karena dia menjadi anak-anak ayam yang bagus, yang sehat, yang baik, sempurna tubuhnya. Sadar tidak, ketika dierami itu dia membentuk sesuatu atmosfer di dalam hidupnya, itu atmosfer yang hangat, yang membuat dia bisa bertumbuh dengan baik. Kita harus menyadari kalau pikiran kita mengerami hal-hal negatif. Contoh, kita mengerami hal-hal yang negatif terhadap seseorang. Kita berpikir yang negatif tentang orang lain. Kita berpikir orang ini nggak benar, kita berpikir orang ini akal-akalan, kita berpikir orang ini selalu begini, begitu. Percaya deh, ada waktunya nanti, setelah dierami sedemikian lama, maka pasti akan menetaskan perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan, perilaku-perilaku yang mendukakan hati Tuhan, sikap perbuatan yang membuat Tuhan bersedih. Ini kalau manusia mengerami pikiran-pikiran negatif. Maka ketika dia mengerami pikiran-pikiran yang positif, ya walaupun orang itu mungkin punya salah, mungkin punya masa lalu yang tidak baik, dan dia mengerami bahwa ya ini kan orang ini kan kita perlu kasih kesempatan, dia berbuat baik segala macam, ya pasti dia akan menghasilkan perbuatan-perbuatan, sikap-sikap, tingkah laku yang menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena dia mengerami hal-hal yang baik dalam pikirannya. Tapi kalau kita mengerami yang tidak baik, pasti kita akan menghasilkan, menetaskan perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita ya pasti banyak yang kita pikirin dalam pikiran kita. Banyak yang kita alamin dalam pikiran kita. Makanya kita perlu untuk belajar mengerami hal-hal yang baik. Makanya renungkanlah Taurat Tuhan siang dan malam. Renungkanlah kebenaran itu siang dan malam, supaya kita bisa melahirkan perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan, sikap yang menyenangkan hati Tuhan, supaya jangan sampai justru kita malah
melahirkan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan. Ini perlu untuk kita lakukan. Mengapa? Contohnya begini. Seandainya ini kacamata hitam ya, lalu saya pakai kacamata ini, saya menggunakan kacamata hitam, maka semua yang saya lihat pasti menjadi hitam. Kok bisa? Apakah yang saya lihat semuanya itu benar-benar hitam? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Justru karena saya memakai kacamata hitam, maka semua yang terlihat itu pasti menjadi hitam. Sekarang kalau saya ganti kacamatanya menjadi kacamata berwarna biru. Ketika saya menggunakan kacamata yang lensanya berwarna biru, maka saya bisa melihat semua yang ada di sekitar saya, di sekeliling saya berwarna biru. Kenapa? Apakah semuanya karena berwarna biru? Tidak, tetapi semuanya itu terlihat menjadi biru karena kacamata yang kita pakai adalah kacamata berwarna biru. Jadi apa yang kita lihat, semuanya itu tergantung dari kacamata yang kita pakai. Kalau kacamata yang kita pakai berwarna yang sesuatu warna tertentu, maka yang kita lihat pun menjadi sama seperti warna-warna tertentu tersebut. Kalau kita sekarang memakai kacamata yang negatif, maksudnya negatif, semuanya serba negatif, atau kacamata yang kotor, Bapak Ibu Saudara melihat yang bersih pun menjadi kotor. Bapak Ibu Saudara melihat hal yang mungkin baik, bersih, menjadi tidak baik. Apakah yang dilihat itu tidak baik? Kan tidak. Itu menjadi tidak baik karena kacamata yang kita pakai itu yang tidak baik, yang kotor, yang tidak bersih, yang nggak bagus, akhirnya yang kita lihat menjadi tidak baik. Sekarang begini, misalnya kita menggunakan kacamata, kita melihat orang ini nggak benar, orang ini jahat, kita sudah mengerami dan kita melihat, maka sebaik apapun orang itu, perbuatan baik yang dia lakukan oleh orang itu pasti dianggapnya sudah tidak baik. Nah, dalam hal inilah menjadi penentu. Dalam hal inilah yang membuat kita akhirnya meninggalkan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, ini langkah-langkah awal bagaimana kita menjaga sikap kita, pendakian kita di dalam gunung kehidupan 2024, supaya kita tidak meninggalkan Tuhan, supaya kita tidak menyakiti hati dan perasaan Tuhan. Oh Pak, saya nggak pernah meninggalkan Tuhan. Tunggu dulu Bapak Ibu Saudara. Inilah pentingnya kita berkontemplasi setiap hari, setiap pagi jam 6.30 kita berkontemplasi. Di titik kumpul saat ini 10.02.24, kita berjuang yuk. Merenungkan apakah yang sudah kita lakukan ini benar-benar menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Kalau hanya menyukakan dan menyenangkan diri kita sendiri, sia-sia Bapak Ibu Saudara. Karena ketika kita melakukan hal-hal seperti itu, justru kita melukai Tuhan. Saat kita melukai Tuhan, kita meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena kita berjalan, bertindak, mengikuti kehendak diri sendiri, atau mengikuti kehendak setan, iblis, Lucifer, dan kerajaan kegelapannya. Jadi kita harus berjaga-jaga Bapak Ibu Saudara. Meninggalkan Tuhan bukan berarti, oh saya murtad, saya menyangkali iman saya. Orang yang sudah beriman tidak akan pernah dia mengkhianati, meninggalkan Tuhan kalau orang-orang yang sudah beriman. Dan orang-orang yang beriman dengan benar, dia pasti menjaga perkataan, menjaga pikiran, menjaga sikap, ucapan, dan perbuatannya. Itu pasti dia jaga. Orang yang beriman dengan benar, dia pasti akan merubah hidupnya menjadi sama seperti yang dia imani. Dia mungkin berpakaiannya sama seperti yang dia imani, cara berbicaranya dia sama seperti yang dia yakini, di dalam proses berpikirnya menjadi serupa. Orang-orang yang benar-benar bersekutu dengan Tuhan, dia pasti bisa menjadi satu chemistry dengan Tuhan. Maksudnya satu chemistry, ya menjadi satu sifat, satu kehendak, satu tujuan, satu keinginan menjadi sama. Sulit loh, memang. Siapa bilang itu mudah? Itu hal yang sulit. Tetapi kan bukan berarti tidak bisa toh. Bapak Ibu Saudara pasti bisa. Tidak mungkin tidak bisa. Bapak Ibu Saudara bisa melakukan hal-hal seperti ini. Mari, di dalam perjalanan
pendakian Gunung 2024, kita perlu untuk menjaga hidup kita, menjaga sikap, tingkah laku, perbuatan, perilaku kita. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Kalau kita menuruti kehendak daging kita sendiri saja nih ya, kita punya ambisi, kita punya ego, kita maunya diikutin, kita ikutin terus ambisi kita, ego kita. Nah, ini pasti kita juga sudah meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena bukan Tuhan yang memimpin hidup kita. Kalau Tuhan yang memimpin hidup kita, pasti beda. Segala sesuatunya pasti kita akan ikuti jejak Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan, kita perbuat, itu mengikuti jejak-jejak Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, di hari ini, tepat di hari raya Imlek, bagi Bapak Ibu Saudara yang merayakan, ayolah, mungkin selama ini punya dendam, amarah, kebencian kepada saudara-saudara kandung kita, minta maaflah, pulihkanlah. Mari kita terus belajar untuk memulihkan hidup kita, memulihkan hati dan perasaan kita, supaya hati kita menjadi bersih, hati kita menjadi suci, hati kita menjadi tulus. Orang-orang yang hatinya bersih, hatinya tulus, dia tidak pernah berpikir yang neko-neko, yang macam-macam terhadap orang lain. Dia tidak pernah berpikir untuk menjatuhkan orang lain, menjelek-jelekan orang lain. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Dia pasti berusaha menjaga setiap sikap, tingkah laku, dan perbuatannya. Mari Bapak Ibu Saudara, di dalam perjalanan pendakian Gunung 2024, kita berjuang yuk, supaya kita bisa menjadi pribadi-pribadi, manusia-manusia yang serupa dengan Tuhan, menjadi manusia-manusia yang berkenan di hati Tuhan. Banyak halangan, rintangan, terkadang kita memiliki rasa sakit hati, kecewa atas sikap orang-orang yang ada di sekitar kita, atas sikap orang lain yang mungkin tidak kita kenal, yang mereka pun tidak kenal kita, tetapi dia berusaha menghakimi dengan cara dia menghakimi. Kita harus belajar lepaskan pengampunan. Mari, biarlah semua permasalahan kita serahkan pada Tuhan. Jangan kita hadapi sendiri, serahkan pada Tuhan, biar Tuhan yang bertindak. Dan kalau Tuhan yang bertindak, siapakah lawan kita? Mari Bapak Ibu Saudara, di hari raya Imlek ini, minta ampunlah, minta maaflah kepada saudara-saudara kita, saudara-saudara sekandung, kepada orang tua, supaya kita juga menjadi manusia, pribadi-pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, dan yang belum pernah mengklik tombol subscribe, ayo dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, aktifkan semua notifikasi, supaya ketika saya mengupload video atau saya melakukan live streaming, Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuannya secara langsung, dan Bapak Ibu Saudara juga bisa meninggalkan komentar di dalam kolom komentar, pernyataan, pertanyaan, atau mungkin minta didukung dalam doa. Di dalam kelemahan, kesulitan, Bapak Ibu Saudara butuh topangan doa, boleh menuliskannya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali, jangan lupa aktifin loncengnya ya, supaya kita bisa terus berinteraksi mengikuti setiap harinya. Follow juga Instagram saya di Buyung Kosaputra, dan ada satu channel YouTube saya yang bisa di follow, yaitu di channel YouTube Buyung Kosaputra juga namanya, yang memberikan edukasi, tutorial, bahkan mungkin ada pembelajaran di sana, daily vlog yang terjadi di sana. Mari Bapak Ibu Saudara, akhir kata di hari ini saya mengucapkan Kong Si Facai. Ya, selamat tahun baru Imlek bagi yang merayakan. Dan ingat, jangan meninggalkan Tuhan. Tuhan memberkati. Salam transformasi.